Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Private Desert, film drama Brasil Portugal yang dirilis pada tahun 2021. Film yang berdurasi 2 jam 5 menit ini mengisahkan tentang seorang perwira polisi yang terjerat dari sebuah kasus kekejaman. Ia tidak ditugaskan karena harus diselidiki tentang kasus perilaku buruk. Hidupnya pun berantakan, menganggur, dan harus mengurus ayahnya yang sakit-sakitan. Di tengah masalahnya, satu-satunya pelarian yang ia lakukan adalah berkomunikasi dengan kekasih yang ia kenal lewat internet. Kekasihnya itu seolah mampu membuatnya melupakan masalahnya. Hingga suatu saat, kekasih internetnya berhenti meresponnya di tengah masalahnya yang bertubi-tubi. Ia pun memutuskan lari dari semua masalahnya dan memilih pergi mencari kekasih internetnya itu. Ia melakukan perjalanan sepanjang 2000 miles melewati gurun dan lautan. Ia pun menemukan kekasih internetnya setelah melalui perjuangan yang menguras segalanya. Namun yang ia temukan bukan seperti yang ia harapkan. Meski sempat kecewa mengetahui identitas kekasih internetnya yang sebenarnya, namun rasa cinta akan tetap ada. Begitulah sekilas gambaran dari film ini. Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Daniel adalah seorang perwira polisi yang baru saja mendapatkan sebuah masalah dalam pekerjaannya. Ia tidak ditugaskan untuk sementara karena penyelidikan internal mengenai kasus perilaku buruknya. Ia dianggap telah bersikap kejam terhadap salah satu calon prajurit baru saat latihan. Sampai-sampai calon prajurit baru itu di-off-name di rumah sakit. Perbuatan kasarnya itu juga melukai tangannya sendiri. Di tengah masalahnya, Daniel sering mengalihkan pikirannya chattingan dengan seseorang yang bernama Sarah. Sarah adalah seorang cewek yang ia kenal lewat internet. Daniel benar-benar jatuh cinta kepadanya. Bahkan sesekali ia tak enggan mengirim foto bugilnya kepada Sarah. Selain menyibukkan diri dengan kekasih internetnya, Daniel juga mengurus ayahnya yang sudah pensiun dan sakit-sakitan. Ayahnya adalah mantan sersan dari kepolisian yang sama di mana Daniel sebelumnya bertugas. Meski begitu, namanya tidak bisa meringankan bebannya Daniel. Suatu hari, Daniel pergi menemui rekannya yang bernama Penkai. Penkai sebenarnya terlibat dalam kasus yang dilakukan oleh Daniel, tetapi perbuatannya masih bisa ditoleransi karena mungkin tidak terlalu kasar. Ia masih menerima paycheck dari kepolisian, tidak seperti Daniel yang benar-benar dihentikan. Mengetahui rekannya mempunyai bisnis lain, Daniel minta tolong agar rekannya itu memberikan pekerjaan untuknya. Meski awalnya ragu, namun rekannya itu akhirnya membantunya. Daniel pun diminta menjadi petugas keamanan di sebuah diskotik dan harus bekerja di malam hari. Terpaksa, Daniel membawa ayahnya ke rumah adik perempuannya untuk menjaganya saat Daniel sedang bekerja. Adiknya keberatan dan baru tahu bahwa Daniel telah menghentikan pengasuh buat ayahnya. Ia pun menyalahkan Daniel dan kembali mengungkit masalahnya. Namun, Daniel langsung bergegas pergi dan memulai pekerjaannya. Selain menjadi petugas keamanan, ia juga diminta untuk memastikan agar setiap pengunjung membayar minuman mereka. Sehabis kerja, Daniel kembali untuk menjemput ayahnya ke rumah adiknya. Adiknya mengeluh karena ayahnya tidak bisa tenang dan mengganggu tidurnya. Ia pun menyarankan Daniel membawa ayahnya untuk dirawat di panti jompo. Tetapi Daniel tidak setuju dan mengabaikan saran itu. Ia bersikeras untuk merawat ayahnya sendirian. Hingga suatu saat, Daniel menerima telepon dari kepolisian yang memintanya untuk datang menemui komandannya. Komandannya memberitahukan bahwa Daniel dan Penkai harus menjalani latihan tes kejiwaan. Daniel kurang setuju saat itu dan meminta komandannya meringankan bebannya. Meski Daniel mengaku tidak sengaja dan baru pertama kali bersikap kasar, namun sang komandan tidak menerimanya dan tetap menyarankan Daniel mengikuti tes kejiwaan itu. Sepulang dari sana, Daniel menyempatkan waktu pergi ke rumah sakit untuk melihat korban kekerasannya. Ia melihat korbannya itu masih tak sadarkan diri. Orang tua si korban juga sama sekali belum bisa menerima permintaan maaf dari Daniel. Di tengah masalahnya, Daniel juga tak menerima balasan chat dari Sarah. Meski begitu, ia masih menganggap kalau Sarah sedang sibuk. Ia pun langsung kembali ke rumah dan terkejut melihat ayahnya berpakaian seragam, duduk di kantornya sambil mengotak-atik pistolnya. Daniel pun langsung meminta pistol itu dari ayahnya dan melarang ayahnya yang sedang merokok. Ayahnya terlihat kesal saat itu, namun ia tak mampu lagi untuk berbicara. Dari ruangan kantornya, bisa dikatakan bahwa sebelumnya ayahnya Daniel adalah sosok yang memiliki kedudukan tinggi dan memiliki banyak prestasi. Meskipun begitu, namun nama baiknya tidak mampu menutupi kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Hingga suatu hari, adiknya Daniel datang ke rumahnya untuk menjaga ayah mereka saat Daniel pergi bekerja.
Hubungan kekeluargaan mereka tetap terlihat baik, meski adiknya sempat menyinggung ayahnya yang memaksa kehendaknya terhadap masa depan kedua anaknya itu. Saat itu, Daniel tetap mendukung ayahnya karena percaya bahwa keputusan setiap orang tua adalah yang terbaik bagi anaknya. Saat itu juga, adiknya membahas tentang seseorang yang bernama Anna. Daniel kurang tertarik membahasnya dan menganggap hal itu omong kosong karena akan membahas tentang pertemanan biasa. Adiknya pun mengubah cara penyampaiannya dengan mengatakan kalau ia juga ingin tinggal bersama kekasih barunya. Daniel heran mendengarkannya dan menasihati adiknya itu untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, apalagi untuk tinggal bersama pacar barunya. Daniel semakin terkejut ketika saudarinya memberitahukan bahwa yang ia maksud adalah temannya sendiri, yaitu Anna. Saudarinya memberitahukan kalau pacarnya adalah seorang perempuan. Daniel terkejut dan kurang terima mendengarkan saudarinya adalah seorang lesbian. Daniel langsung pergi saat itu dan ayahnya hanya bisa diam mendengarkan percakapan mereka. Setelah itu, Daniel mencoba menghubungi Sarah, namun Sarah sama sekali tidak menjawabnya. Ia pun mengirim pesan suara menanyakan mengapa Sarah tidak merespon panggilan ataupun pesan darinya. Ia mulai khawatir saat itu. Hal itu pun terbawa-bawa saat ia sedang bekerja di malam harinya. Ia tetap mencoba untuk menghubungi Sarah, namun pesannya sama sekali tidak dibalas meski status WhatsApp-nya Sarah sedang online. Daniel semakin stres dan mencoba menenangkan diri di ruang loker. Namun emosinya tetap tak terkendali dan ia memukulkan kepalanya ke lemari loker yang ada di sana. Ia kembali memeriksa handphonenya, namun tetap tidak mendapat balasan dari Sarah. Menyadari bahwa Sarah menghilang, Daniel akhirnya memutuskan untuk pergi mencarinya. Esok paginya setelah pulang bekerja, ia langsung mengepak barang-barangnya dan meskipun ia tidak rela meninggalkan ayahnya yang masih tidur, ia tetap memilih untuk pergi mencari Sarah ke daerah asalnya. Petualangannya untuk mencari Sarah akhirnya dimulai dan ia melakukan perjalanan dengan mengendarai mobil pick-up-nya. Saat hari sudah gelap, ia berhenti di stasiun gas dan beristirahat di dalam mobilnya. Ia kembali memutar pesan suara yang pernah ia terima dari Sarah. Di sini, suaranya Sarah sama seperti suara lelaki, hanya terdengar sedikit lebih seksi. Dan entah kenapa, Daniel tidak bisa membedakannya. Bisa jadi karena di video Sarah terlihat seperti wanita tulen. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya di hari selanjutnya. Sesekali ia berhenti untuk menghubungi Sarah kembali, namun tetap saja Sarah tidak mengangkat-angkat teleponnya. Daniel juga harus menghadapi cuaca yang ekstrim dan sesekali mobilnya kepanasan. Setelah beberapa hari, ia akhirnya tiba di daerah Petrolina setelah melalui perjalanan sepanjang 2000 miles. Di Petrolina, ia memutuskan untuk menginap di sebuah hostel. Ketika pemilik hostel menanyakan tujuan perjalanannya, Daniel memberitahukan kalau ia sedang liburan. Pemilik hostel juga bingung karena Daniel liburan membawa tangannya yang terbalut. Saat itu juga, Daniel mulai menunjukkan fotonya Sarah dan menanyakan pemilik hotel itu jika ia pernah melihatnya di sana. Daniel mengatakan kalau Sarah berasal dari daerah itu. Tentu saja pemilik hostel itu tidak mengenalnya. Daniel juga pergi untuk minum ke sebuah bar, sekalian menanyakan Sarah kepada pemilik bar itu. Namun di sana, ia malah dilirik oleh kaum hawa dan salah satu di antara mereka yang bernama Juliana datang mendekatinya. Juliana mencoba menggombal Daniel, tetapi Daniel memberitahukan kalau ia sedang mencari seseorang. Daniel akhirnya menemani Juliana pulang berjalan kaki. Meski Juliana memberitahukan statusnya adalah seorang janda, namun Daniel terlihat tidak tertarik padanya. Juliana pun menyemangati Daniel agar ia bisa menemukan orang yang dia cari. Setelah itu, Daniel menghubungi saudarinya dan menanyakan kondisi ayahnya. Saudarinya kesal kepadanya karena pergi diam-diam dan meninggalkan ayahnya begitu saja. Ia juga memberitahukan bahwa beberapa rekannya Daniel datang untuk mencarinya. Daniel diminta datang ke kantor polisi dan diancam akan menangkapnya jika ia tidak hadir. Daniel semakin stres dan tidak ingin mendengarkan kabar buruk yang disampaikan oleh saudarinya. Saudarinya pun mengirimkan link video dan pemberitaan mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Daniel terhadap calon perwira baru. Berita itu tersebar luas dan menimbulkan kontroversi. Daniel semakin stres saat itu. Namun hal itu tidak mengurangi semangatnya untuk menemukan Sarah. Esok harinya, ia pun mencetak banyak-banyak poster fotonya Sarah yang satu-satunya ia miliki. Ia mencantumkan nomor HP-nya dan akan memberikan imbalan jika seseorang mengetahui di mana Sarah berada. Ia berkeliling kota menanyakan Sarah kepada orang-orang sambil menempelkan poster-poster itu. Namun tak seorang pun yang mengenal Sarah, bahkan tak ada satupun yang menghubunginya di hari itu. Daniel hampir menyerah dan memutuskan untuk pulang.
Namun esok harinya, Daniel akhirnya menerima telepon dari seorang pria yang mengaku mengenal Sarah. Pria itu memintanya datang menemuinya di sebuah pelabuhan. Saat melihat pria itu, Daniel langsung memberikan uang dan menanyakan di mana Sarah berada. Namun, pria itu tidak menerima uangnya dan malah meminta Daniel untuk ikut bersamanya ke seberang sungai menaiki sebuah feri. Daniel heran dan menolaknya saat itu. Ia malah mengajak pria itu untuk menyeberang menaiki truknya saja. Tetapi pria itu seolah tidak percaya padanya dan ia langsung pergi menaiki feri. Terpaksa Daniel pun mengikutinya. Di atas feri, pria itu bertanya mengapa Daniel begitu niat untuk menemui Sarah. Daniel enggan menjawabnya, tetapi pria itu tetap mendesaknya. Daniel pun bertanya balik jika pria itu pernah benar-benar jatuh cinta. Pria itu ingin tahu apa kelebihannya Sarah daripada wanita lainnya dari selatan. Daniel menjawab kalau Sarah sangat berbeda dan dia juga membuat Daniel merasa berbeda. Setelah membahas luka di tangannya Daniel, pria itu pun menunjukkan bekas luka tusukan di pinggangnya. Ia memberitahukan kalau bekas luka itu ia dapatkan ketika saudaranya melihatnya bersama seorang pria. Daniel terkejut mendengarkannya, namun pria itu hanya bercanda mengatakan hal itu, karena ia ingin menguji reaksinya Daniel saat mengetahui seseorang gay. Setelah itu, Daniel menanyakan jika Sarah pernah membahas tentangnya dengan pria itu. Pria itu menjawab bahwa Sarah pernah mengatakan Daniel pria yang manis, namun juga membuatnya merasa takut. Saat Daniel ingin tahu apa alasannya Sarah meninggalkannya, pria itu tidak menjawab dan hanya meminta Daniel untuk menanyakannya langsung kepada Sarah. Ia pun menyarankan Daniel untuk mengunjungi sebuah klub malam yang bernama The Five. Pria itu berkata bahwa Sarah juga sering mengunjungi klub itu. Pria itu hanya menemani Daniel di atas feri dan ia langsung pergi saat ferinya tiba di tempat tujuan. Daniel sempat ragu dengan pria itu dan duduk sejenak di atas kapal. Ia duduk membelakangi seorang pemuda yang dari tadi telah mendengarkan pembicaraan mereka.